Baik, sudah ada beberapa pertanyaannya dokter ya. Langsung saja saya bacakan. Dari pertanyaan pertama dari Pak Tobito Obi. Nah, beliau bertanya, saat ini Israel semakin luas dan berkuasa dan banyak keturunan Israel yang pintar-pintar. Apakah ini karena kehendak Tuhan yang disenangi Tuhan? Ataukah hanya diizinkan Tuhan saja tanpa maksud tertentu, seperti misalnya hal jelek yang terjadi itu Tuhan tidak mau, tapi Tuhan izinkan saja. Kemudian semakin majunya Israel, walaupun dengan cara yang jelek atau berdosa, yang kurang baik, apakah akan membawa keuntungan bagi gereja dan iman Kristen, ataukah tidak punya hubungannya? Mungkin silakan dijawab, dokter. Oke, pertanyaannya banyak juga nih. Ya, ada 3 mungkin ya. Sekaligus ya. Oke, nggak apa-apa, kita jawab sekaligus. Jadi, memang Israel katanya makin luas ya. Ya, itu bisa diperdebatkan. Ya, memang sih ada sedikit meluas. Betul. Tapi apakah semakin berkuasa, ini juga bisa diperdebatkan. Kita tidak harus melihatnya demikian ya. Seolah-olah ini lebih berpengaruh, oke lah ya. Ada kemajuan dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa Israel berkuasa begitu. Karena ya secara realistis saja Israel tidak punya kekuatan yang begitu besar relatif terhadap seluruh dunia maksudnya. Tentu di Timur Tengah ya secara militer Israel yang paling kuat. Tetapi ini sudah masuk ke ranah politik dan ada banyak sekali yang bisa diceritakan. Ya. Tidak akan sempat dan tidak ada hubungannya dengan acara ini. Apakah ini merupakan kehendak Tuhan? Kita bisa katakan minimal ini diizinkan oleh Tuhan. Ya, tadi juga ada disinggung-singgung apakah ini diizinkan oleh Tuhan. Jadi minimal ini diizinkan. Apakah ada rencana Tuhan? Saya melihat bahwa ini ada rencana. Karena kita tahu bahwa di akhir zaman nanti semua akan melawan Israel. Semua akan bermusuhan. Jadi kalau misalnya Israel damai-damai saja, Israel tenang-tenang aja, Israel baik-baik saja, Israel itu lemah-lemah kecil, kemudian dia pasif, ya nggak akan terlalu ini gitu. Ya udah begitu. Tetapi akan sangat masuk akal bahwa Israel nanti maju dan banyak bangsa akan menyerang Israel. Oleh sebab itu, mungkin Tuhan mengizinkan ini dan Tuhan membiarkan Israel semakin maju supaya bisa bertahan. Ya, supaya bisa punya kekuatan dan lain sebagainya. Karena Tuhan masih punya rencana untuk Israel. Nah, ini kita ketahui di Daniel dan di Wahyu. Lalu kemudian, apakah apa tadi yang terakhir? Semakin majunya Israel, walaupun dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai kehendak Tuhan. Mungkin maksudnya adalah bangsa Israel yang saat ini menolak Tuhan begitu, namun mereka tetap diberkati Tuhan seakan-akan begitu. Oh ya. Oh enggak. Jadi diberkati oleh Tuhan atau enggak, itu bukan kita nilai dari udah populasinya berapa, kemudian luas wilayahnya berapa kilometer persegi, bukan itu penilaian kita. Penilaian kita itu absolut adalah apakah dia sesuai dengan firman Tuhan atau tidak begitu. Itu penilaian yang paling absolut. Baik, dan apakah Israel yang semakin besar, semakin jaya ini mempunyai keuntungan bagi gereja dan iman Kristen saat ini? Ya, sebenarnya masalah keuntungan ini sulit sekali kita nilai. Ya. Karena apa sih yang kita pakai sebagai patokan ini beruntung, ini keuntungan, ini ketidakuntungan? Ya. Kita tidak tahu masa depan, oleh sebab itu kita tidak tahu juga apakah suatu peristiwa ini menguntungkan atau tidak secara jangka panjang. Ya. Kalau jangka pendek bisa sih kita menghitung ini kira-kira, intinya kita menilainya berdasarkan apa? Ya. Kita menilai berdasarkan hal-hal material, kita menilai berdasarkan hal-hal apa yang kita pakai gitu. Nah, saran saya adalah kita tidak terlalu terpaku kepada ini menguntungkan, ini tidak menguntungkan. Tetapi kita wait and see dan kita lihat saja perkembangan dunia ini. Karena kalau kita baca di dalam Wahyu, kita baca di dalam Daniel, ini sudah akhir zaman. Ya. Ini sudah mendekat saatnya di mana nanti banyak nubuatan akan digenapi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang tidak akan terlibat langsung di dalam nubuatan-nubuatan itu, misalnya masa tribulasi, ya, maka kita
melihatnya dari sudut pandang orang ketiga. Ya. Yang akan mengalami tribulasi adalah orang Israel dan orang-orang yang tidak yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, mereka adalah pihak yang langsung. Gitu. Kita adalah pihak yang di luar yang mengobservasi bahwa nanti akan ada nubuatan yang ini yang digenapi. Tetapi kita tidak akan masuk di dalamnya. Oleh sebab itu, kita membuat penilaian, lalu kemudian kita sampai kepada kesimpulan, kalau gitu kita harus semakin giat. Kita harus semakin semangat. Kita harus menginjil makin banyak, dan lain sebagainya. Jadi, bukan kita untung nih dan lain sebagainya. Ya, untung atau rugi, susah ataupun mudah, kita tetap semangat memberitakan Injil. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik.